Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Perkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Hudayatul Umah dengan NIM 21110210023 dan rekan saya bernama Imade Alit Putra Kusuma Karang dengan NIM 21110210024 dan rekan saya yang terakhir yaitu Rohni Eskanami Damanik dengan NIM 21110210025. Baik, kita akan masuk ke penjelasannya. Materi pertama yaitu pengertian rekrutmen. Secara umum, rekrutmen diartikan sebagai pencairan dan pengadaan calon sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial, sehingga diseleksi orang yang paling tepat bagi kebutuhan yang ada. Rekrutmen merupakan proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan tujuan organisasi. Rekrutmen dilakukan karena adanya lowongan kerja dengan beberapa alasan, yaitu 1. Berdirinya organisasi baru, 2. Perluasan pekerjaan, 3. Membesarnya lembaga, 4. Banyaknya beban tugas, 5. Mutasi pegawai, 6. Adanya pegawai yang pensiun, 7. Adanya pegawai yang meninggal dunia. Aktivitas dasar rekrutmen. Unsur-unsur yang harus direncanakan distrukturisasi sebelum mengawali proses rekrutmen yaitu menentukan kebutuhan. Aktivitas dasar yang paling utama dalam perencanaan adalah menentukan kebutuhan. Ketika dalam organisasi terjadi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh pegawai pensiun, mengundurkan diri, dan lainnya, maka secara otomatis jabatan tersebut harus diisi oleh pegawai baru. Kebijakan. Kebijakan merupakan petunjuk yang menyeluruh untuk menetapkan batas-batas tertentu dan arah bagi tindakan yang akan dilakukan. Sumber kandidat. Sumber kandidat atau calon pelamar dapat berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab dalam program rekrutmen sumber daya manusia mencakup A. Peran tanggung jawab pemerintah daerah, B. Peran dan tanggung jawab komite atau dewan pendidikan. Sumber rekrutmen. 1. Pelamar langsung, sering disebut application at the gate, artinya para pencari pekerjaan datang sendiri ke suatu organisasi untuk melamar. Ada kalanya tanpa mengetahui apakah di organisasi yang bersangkutan ada atau tidak lowongan yang sesuai. 2. Lamaran tertulis. Sebagaimana halnya dengan lamaran langsung, para pelamar yang mengirimkannya secara tertulis mungkin mencoba saja tanpa mengetahui pasti apakah dalam organisasi yang menjadi alamat lamarannya ada atau tidak lowongan pekerjaannya. 3. Lamaran berdasarkan informasi orang dalam. Biasanya, para anggota suatu organisasi mengetahui ada tidaknya lowongan di berbagai satuan kerja dalam organisasi. 4. Iklan. Salah satu jalur rekrutmen yang sering digunakan biasanya dipasang berbagai tempat dan menggunakan berbagai media. 5. Instansi pemerintah. Di setiap pemerintah negara dapat dipastikan adanya instansi yang tugas fungsionalnya mengurus ketenagakerjaan secara nasional. 6. Perusahaan penempatan tenaga kerja. Salah satu perkembangan baru dalam dunia ketenagakerjaan ialah tumbuh perusahaan swasta yang kegiatan utamanya mencari dan menyalurkan tenaga kerja. 7. Perusahaan pencari tenaga kerja profesional. Perusahaan pencari tenaga kerja profesional mengkhususkan diri pada tenaga kerja tertentu saja. Lembaga pendidikan. Perlu ditekankan yang dimaksud lembaga pendidikan sebagai sumber rekrutmen tenaga kerja baru yaitu menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi. 9. Organisasi profesi. Organisasi profesi berusaha memberikan bantuan kepada anggotanya untuk mendapatkan pekerjaan baru. 10. Serikat pekerja. Biasanya serikat pekerja itu memiliki daftar pencari pekerjaan yang selalu dimanfaatkan oleh organisasi pemakai tenaga kerja. 11. Balai latihan kerja milik pemerintah. Balai latihan kerja mempunyai tugas pokok melatih sejumlah warga sehingga memiliki keterampilan teknis yang siap pakai. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya.
D. Teknik-teknik rekrutmen. Teknik-teknik rekrutmen baik di sektor publik maupun swasta dapat dilakukan melalui asas desentralisasi atau disentralisasikan, tergantung kepada keadaan atau besarnya organisasi, kebutuhan, dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. 1. Teknik rekrutmen yang desentralisasikan. Jika instansi mempunyai beberapa ribu pekerja, dan jika departemen-departemen yang berbeda merekrut sejumlah besar pekerja juru ketik atau tenaga teknis bagi tipe kedudukan yang sama. Rekrutmen yang desentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien biaya. Dalam kenyataan, proyeksi yang tepat mengenai kebutuhan pembayaran baru tidak mudah karena beberapa hal seperti 1. Krisis politik atau pemotongan anggaran. 2. Para manajer cenderung memikirkan terlalu tinggi jumlah pekerja. 3. Posisi-posisi yang spesial membutuhkan sejumlah besar pelamar karena suatu persentase yang tinggi. Atas pertimbangan-pertimbangan itu, instansi manajemen sumber daya manusia tingkat pusat akan mengeluarkan pengumuman perihal lowongan kerja yang tersedia untuk memenuhi peraturan perundang-undangan administrative action yang mengkehendaki perwakilan proporsional, maka setiap pengumuman pekerjaan harus memasukkan informasi seperti 1. Jenis pekerjaan, klasifikasi dan besarnya gaji. 2. Lokasi tugas. 3. Gambaran dan kewajiban-kewajiban kerja. 4. Kualifikasi minimal. 5. Tanggal mulai kerja. 6. Prosedur-prosedur pelamaran. 7. Tanggal penutup penerima pelamar-pelamaran. 2. Teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi pada instansi-instansi yang relatif kecil, kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam mana setiap instansi mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Rekrutmen dengan cara ini selalu dipakai untuk posisi-posisi kas proporsional inilah atau administratif bagi suatu instansi tertentu. Selama mana resesi di mana permintaan akan pekerjaan-pekerjaan pemerintah meningkat tetapi lowongan terbatas, maka penggunaan rekrutmen dengan cara ini lebih efektif. Kendala-kendala dalam rekrutmen. Kendala yang biasa dihadapi dalam hal merekrut pegawai antara lain bersumber dari 1. Organisasi bersangkutan. 2. Kebiasaan para pencari kerja sendiri. 3. Faktor-faktor eksternal bersumber dari lingkungan mana organisasi itu bergerak. Pengertian seleksi dan penempatan. Pelamar yang sudah masuk melalui berbagai kegiatan rekrutmen dalam suatu organisasi selanjutnya dilakukan proses seleksi. Proses seleksi terdiri dari berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang ditolak. Seperti halnya fungsi rekrutmen, proses seleksi dan penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Diterima atau tidaknya dengan tepat atau tidaknya penempatan seorang pekerja pada posisi tertentu sangat ditentukan oleh fungsi seleksi dan penempatan ini. Jika fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka dengan sendirinya akan berakibat fatal terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi. G. Syarat-syarat seleksi dan penempatan. Efektivitas fungsi seleksi dan penempatan sangat ditentukan oleh beberapa syarat penting dan bahkan tergantung pada informasi-informasi yang diperoleh dari syarat-syarat tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh melalui syarat tersebut akan dijadikan masukan bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan penerimaan dan penempatan seorang pekerja. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah 1. Informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesifik jabatan, dan standar-standar prestasi yang diisyaratkan setiap jabatan. 2. Rencana-rencana sumber dana manusia yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam organisasi. 3. Keberhasilan fungsi rekrutmen
yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rohni. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya. Faktor seleksi yang harus diperhatikan dalam seleksi. Yang pertama, penawaran tenaga kerja. Yang kedua, tantangan etis. Yang ketiga, tantangan organisasional. Yang keempat, kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Penawaran tenaga kerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah pelamar untuk diseleksi, semakin baik bagi organisasi. Karena dengan demikian, semakin besar jaminan bahwa pelamar yang terseleksi dan diterima menjadi pegawai yang benar-benar merupakan tenaga kerja yang paling memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan bagi pekerjaan yang akan dilakukan. Akan tetapi, bukanlah merupakan hal yang mustahil bahwa jumlah pelamar kurang dari yang diharapkan. Faktor etika. Proses seleksi menuntut standar etika tinggi dari para perekrut tenaga kerja baru karena hanya dengan demikian tenaga bermutu yang diterima dan dikerjakan. Memegang teguh norma etika menuntut antara lain disiplin pribadi yang tinggi, kejujuran yang tak tergoyahkan, integritas karakter, serta objektivitas yang didasarkan pada kriteria yang rasional. Hal ini sangat penting karena tidak mustahil para perekrut dihadapkan kepada berbagai macam godaan seperti menerima hadiah, disogok oleh pelamar, mengatur nilai seleksi dari pelamar yang mempunyai hubungan darah atau kaitan primordial lainnya, atau hal-hal lain yang mengakibatkan seseorang perekrut mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan subjektif. Faktor internal organisasi. Para perekrut tenaga kerja pada umumnya menyadari bahwa situasi internal organisasi harus dipertimbangkan juga dalam merekrut dan menyeleksi tenaga kerja baru. Misalnya, besar kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai menentukan berapa banyak pegawai yang boleh direkrut, untuk memangku jabatan apa dan melakukan pekerjaan apa. Juga apakah untuk mengisi lowongan baru yang tersedia atau apakah untuk mengganti tenaga kerja yang lama karena alasan tertentu, berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, memasuki masa pensiun, atau karena ada pegawai yang meninggal dunia. Faktor kesamaan kesempatan. Di berbagai masyarakat masih banyak terdapat praktek pemanfaatan SDM yang sifatnya diskriminatif. Ada kalanya peraturan diskriminatif itu didasarkan atas warna kulit, atau daerah asal, atau latar belakang sosial. Dengan kata lain, terhadap sekelompok warga masyarakat yang diidentifikasi sebagai minoritas diberlakukan pembatasan tertentu sehingga mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lain untuk memperoleh pekerjaan. Ironisnya ialah kadang-kadang pembatasan tersebut memperoleh keabsahan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang lebih sering dijumpai bahwa sebenarnya praktek diskriminatif sedemikian sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun dilakukan oleh pimpinan organisasi tertentu. Secara etika dan moral, tentunya praktik yang diskriminatif tersebut tidak dapat dibenarkan. Tidak ada alasan apapun membenarkan tindakan praktik demikian. Langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama, penerimaan surat lamaran. Yang kedua, penyelenggaraan ujian. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, pengecekan latar belakang pelamar dan surat referensi lainnya. Yang kelima, evaluasi kesehatan. Yang keenam, wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsung. Yang ketujuh, pengenalan pekerjaan. Dan yang terakhir, keputusan atas lamaran. Program pengenalan. Salah satu teknik yang sangat lumrah digunakan untuk mencoba mengurangi jumlah pegawai adalah dengan menyelenggarakan program pengenalan atau biasa disebut dengan program orientasi. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu program pengenalan sangat tergantung pada sikap para pegawai lama dalam interaksi dengan pegawai yang baru dalam masa pengenalan berlangsung. Program pengenalan semakin efektif apabila digunakan pendekatan formal dan informal. Penyelenggaraan program pengenalan mutlak perlu melibatkan dua pihak, yaitu satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dan para manajer yang menjadi atasan langsung para pegawai tersebut. Penempatan pekerja. Banyak yang berpendapat bahwa penempatan merupakan akhir dari proses seleksi. Teori manajemen sumber daya manusia yang mutakhir menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru, tetapi berlaku pula bagi para pegawai yang lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Berarti konsep penempatan mencakup promosi, transfer, dan bahkan demosi.
Dikatakan demikian karena sama halnya dengan para pegawai yang baru, pegawai lama pun perlu direkrut secara internal, perlu dipilih, dan biasanya juga menjalani program pengenalan sebelum mereka ditempatkan pada posisi yang baru dan melakukan pekerjaan yang baru. Cukup sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.